Hai, namaku Ricky Adi Santoso dengan NIM sebagai berikut. Di video kali ini, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang cukup hebat. Siapa dia? Langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, oke, kali ini langsung saja narasumbernya sudah ada. Langsung aja ya kita mulai. Halo Lip, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas, sehat. Belum pada tahu ya. Nama aslinya nih siapa? Boleh dikenalin dong. Boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Saputra Nazir, asal dari Riau, sekarang berumur 18 tahun. Oh, Dan sekarang Alhamdulillah jadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada. Gajah Mada ya. Oh, itu yang kemarin itu ya. Lulusnya kebetulan jalur Tafis ya kan, Lip? Ya, jalur PBUB Mas, kebetulan klaster seni dengan bidang khusus ke lomba keagamaan. Oh Gitu, iya Mas. iya. Jadi ya alhamdulillah ya berkat menghafal Al-Qur'an bisa lulus di kampus yang cukup. Alhamdulillah favorit, Alhamdulillah. Jadi nih sekarang kesibukannya sehari-hari apa nih, Lip? Selain menghafal lah. Kesibukan sehari-hari kan mumpung bentar lagi nih mau MTQ, jadi kebetulan Alif ikut cabang tafsir kan Mas. Jadi sehari-hari menghafal sambil menghafal tafsir. Sejalan dengan itu sembari bantu-bantu orang tua di rumah juga, karena kan jualan sarapan pagi, jadi bantu-bantu sekalian menghafal dan murojaah gitu Mas. Oh, ya. Ini nih kan Alip dari umur berapa sih Lip nih waktu mulai menghafal Al-Qur'an? Mulai menghafal itu baru kelas 1 SMP Mas. Pas masuk SMP Islamik baru mulai ngafal. Itu emang Jadi SD belum, SD masih polosan aja. kayak SD ya. Jadi itu pas sekolahnya itu SMP di SMP Islamik ya, Lip? Hafal gitu ya Mas. Kan di SMP-nya itu kan itu emang khusus tahfiz atau selain tahfiz itu ada lagi kegiatan yang Alif ikuti gitu? Oh, dia jadi SMP Islamik itu bukan pondok, cuman SMP boarding school gitu. Jadi ada wajib asramanya. Di situ ada 2 program, ada yang ke akademik sama ada yang ke tahfiz. Jadi Ali waktu itu milihnya ke tahfiz, bukan ke akademiknya Mas, gitu. Tahfiz ya fokusnya. Ya fokus ke tahfiz. Tapi kalau sekolahnya umum gitu Mas. Sekolah umum tapi ada ekstrakurikuler tahfiznya gitu Mas. Oh ya, siap. Ini Lip pas menghafal itu ada emang dorongan dari orang tua atau emang kemauan Alif sendiri gitu menghafal ini? Sebenarnya gimana ya Mas? Sebenarnya dulu iseng-iseng nih Mas. Kan dulu kan ada ceritanya gini. Kakak kelas Alif tuh ada yang nawarin ada kelas khusus tahfiz gitu kan. Ya. Jadi dia tuh ngomong gini. Jadi kamu itu nanti kalau tahfiz nggak belajar gitu. Jadi di sekolah tuh dari masuk sekolah tuh ngaji aja, nggak belajar gitu. Jadi kan, wah nggak belajar enak nih. Jadi langsung masuk aja gitu kan. Nggak ada motivasinya, jelek dulu. Nggak ada motivasi yang khusus gitu. Jadi cuman iseng-iseng masuk. Jadi pas masuk itu cobaan udah mulai beradaptasi, jadi enak gitu. Pas di situ juga ada pula lomba MTQ gitu kan Mas. Jadi lebih semangat gitu untuk ngafalnya, gitu Mas. Itu pas Jadi motivasinya nggak ada sih, cuman pertama iseng-iseng aja loh. Oh iya ya, karena diajak tadi tuh ya temannya. Iya. Terus tuh pas pertama lomba itu MTQ-nya tingkat apa? Untuk pertama dulu kan masih kelas 7 SMP itu masih kecamatan dulu Mas. Ya, Kecamatan dulu. mewakili kecamatan? Mewakili kelurahan dulu. MTQ tingkat kecamatan, perwakilan kelurahan gitu Mas. Mewakili kelurahan di sini itu Lanjung gitu Mas, kalau nggak salah. Oh ya, lanjut. Terus ini kan coba lah ceritain pas pengalaman selama lomba sampai akhirnya bisa juara provinsi ya. Provinsi pernah alhamdulillah dapat harapan gitu Mas. Harapan ya. Walaupun Coba nggak juara gitu. Coba ceritain lah dari awal ikut MTQ gitu sampai bisa ke provinsi. Jadi dulu tuh kan
menghafal seperti biasa, tambah lagi motivasi adanya MTQ. Jadi MTQ itu syaratnya harus ada yang hafal 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10, 20 sampai 30. Jadi kan waktu itu Alif belum hafal sampai 5 ya. Kalau Iya. 1 itu umurnya udah nggak cukup. Jadi ada batasan umurnya juga. Jadi Oh, 5 juz Alif belum hafal. Jadi eh, memacu hafalan sampai 5 juz. Habis itu diikut sertakan sama Ustadz Alif untuk MTQ sebagai motivasi kan biar lebih terasah hafalannya gitu. Jadi pertama diikutkan kecamatan dulu, baru alhamdulillah selesai kecamatan ikut kabupaten. Habis kabupaten Alif itu nggak langsung ke provinsi gitu Mas. Jadi tahun pertama itu masih gagal kan. Jadi sampai kabupaten aja udah gugur. Jadi coba lagi tahun depan kan dari kecamatan, kabupaten, baru lolos seleksi, baru ke provinsi. Jadi di provinsi itu Alif belum dapat juara ya. Waktu itu sampai dapat harapan aja, harapan 2. Dan nanti bentar lagi nih tanggal 22 Juli Alif mau ke Bagan juga ada MTQ provinsi lagi dan semoga ya dapat hasil yang terbaik. amin, amin, amin. Gitu. Eh, Terus langsung aja nih. Itu kan dalam menghafal Al-Quran atau ya melakukan kegiatan lain itu kan ada tips and triknya gitu supaya cepat untuk menghafal gitu. Itu kalau dari Alif sendiri itu tips and trick supaya mudah ataupun ya bisa menghafal dengan cepat lah. Ada nggak tipsnya? Oh, berdasarkan pengalaman Alif sendiri nih ya. Mm-mm. Pertama itu harus niat dulu Mas. Ya, Kalau ya. niatnya udah baik kan, jadi jalannya itu lebih enak. Bayangkan aja kalau nggak ikhlas kan, jadi seolah-olah ngafal itu buang-buang waktu kan kalau misalnya nggak ikhlas gitu. Jadi ikhlaskan dulu niatnya karena Allah gitu, biar jalannya lebih tenang. Nah, mungkin yang pertama itu. Yang kedua mungkin agar mudah menghafal itu cari guru ya Mas. Cari Iya, guru untuk membimbing bagaimana proses berjalannya menghafal dengan baik gitu. Kalau nggak ada guru kan kita kayak kelayapan gitu, nggak tahu mau ngapain gimana ya. Triknya harus dari guru dulu, cari guru keduanya. Yang kedua, yang ketiga mungkin dari media ya Mas. Medianya itu kan kita ngafal pakai Quran kan. ya. Qurannya itu Quran, usahakan Quran pojok gitu. Jadi banyak tulisan itu kan ada beda-beda, ada versi ini, versi itu. Jadi kalau untuk ngafal itu kebanyakan di Indonesia pakai yang Quran pojok. Jadi yang ujung ayatnya tuh ada di akhir halaman gitu. Itu Oh, agar lebih mudah. Jadi kalau ngafal itu Qurannya nggak boleh ganti-ganti. Misalnya kalau mau ngafal Quran, usahakan pakai satu Quran itu sampai khatam gitu, sampai selesai ngafalnya. Nggak boleh ganti-ganti. Soalnya kan eh, letak letak ayat itu kan beda-beda kan. Ada yang di sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Jadi kalau pakai satu Quran aja lebih mudah ngafalnya gitu. Jadi nangkap ke otaknya lebih enak gitu. ya. Yang keempat mungkin di doa ya Mas. Biasanya berdoa kan harus sembari usaha, sembari doa juga, minta restu orang tua juga. Nah, yang terakhir mungkin lebih ke tertibnya Mas, istiqomahnya. Harus semua itu harus continue gitu kan, semuanya beraturan. Jadi eh, harus diulang setiap hari gitu Mas, biar lebih mudah. Mungkin itu Mas. Berarti kalau menghafalnya yang paling susah itu menjaganya ya, Lip ya? Ya menjaga Mas. Berarti Kalau pasti. menghafal itu semuanya bisa tuh insya Allah. Berarti Menjaganya yang paling berat. iya ya, benar-benar. Ini kan Alip udah berarti udah 30 juz ya, Lip? Alhamdulillah udah Mas. 30 juz. Boleh nggak sih dicoba bacain ayat yang paling Alip favorit lah? Favorit ya. Ya bebas pokoknya Hmm. bacain berapa ayat. Boleh nih surat apa ya? Suka tuh surat Al-Isra Mas. Ya nggak apa. Dikit aja Mas. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Suaranya masih merdu aja ya, Lip. Plus Udah ngebas Mas. Lebih enak dulu lagi masih kecil. Udah susah ngatur kan. Terima kasih ya, Lip. Udah mau dibacain gitu. Adem jadinya hati ini. Sama-sama. Terus inilah langsung pertanyaan yang terakhir lah ya. Ada nggak sih pesan dan kesan buat teman-teman yang lain itu yang sedang berjuang untuk menghafal ketiga juz? Oke. Mungkin untuk pesan buat teman-teman ya, tetap semangat dalam ngafal. Kalau kalian udah berkecimpung itu, udah masuk dalam dunia ngafal, jangan setengah-setengah gitu. Habiskan semuanya, tuntaskan semuanya, jangan setengah-setengah. Misalnya kalian punya target 10 juz misalnya untuk ngafal, harus sampai itu, nggak boleh sampai udah 6, wah males lah, capek gitu, jangan gitu. Jadi kalau udah berkecimpung harus diselesaikan gitu. Memang banyak kendala waktu ngafal itu ya, kayak males, ngantuk, ayatnya susah, memang itu lumrah gitu. Tapi di situ kalian harus bisa berpikir kalau kalian itu sebenarnya orang-orang terpilih gitu. Nggak mudah ngafal itu, apalagi murojaahnya. Jadi pertama tetap semangat dan jangan setengah-setengah kalau berjuang itu. Kalau udah masuk ya lanjut sampai habis. Gitu ya. Ya itu tadi ya, cukup pesannya cukup ini ya, membuat semangat lagi kaum muda untuk menghafal. Yeah. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya hari ini ya, Lip ya. Yeah. Mungkin terima kasih udah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai gitu ya. Siap Mas. Oh, Mas. Oh. Mungkin ya cukup sekian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video saya. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.